Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel sederhana saya, di mana di channel ini teman-teman akan disuguhi seputar insight-insight terkait dengan teknologi informasi ya. Karena ya balik lagi saya orang IT ya. Sesuai dengan janji saya sebelumnya di dua video sebelumnya mengenai terkait dengan Microsoft Planner ini. Di sesi kali ini kita akan sedikit banyak mengupas mengenai hands-on demo dari Microsoft Planner sendiri. Sebelum mulai demonya, ada baiknya kita cek intro dulu kali ya. Langsung aja kita mulai ya. Di sini saya udah siapin environment-nya. Kebetulan saya buka Google Chrome aja dan dengan buka task.office.com ya. Rekan-rekan teman-teman bisa lihat di bagian ini spellingnya ya, tasks.office.com. Step berikutnya ya login dulu dong, tentu ya. Ya, di sini ada akun saya pribadi, kita login aja. Saya sudah save passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan two factor authentication, ini standar ya, standar security masa kini standar security masa kini biar gak gampang kena hack. Kita maju aja, next ya. Setelah berhasil login, teman-teman akan disuguhkan dengan dashboard seperti ini. Gak usah kaget, saya udah bahas di sebelumnya ya dashboardnya. Kita ambil satu contoh aja. Dalam hal ini kita akan bikin satu akun tes ya, new plan tes ya. Klik new plan tes. Nah, ini dia ada tes 2 lah, tes 1 udah ada ya. Ini dia akan disuguhkan kepada dua tipe privacy ya. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah private, seperti yang saya bahas di sesi pertama di konsep ya. Bedanya juga sudah saya bahas di situ. Buat yang belum, daripada bingung, mendingan lebih baik teman-teman nonton dulu deh yang sesi yang pertamanya. Kita ambil di ranah private aja karena juga saya nggak mau bikin di ranah public ya. Create dear plan. Nah, teman-teman akan disuguhkan dengan layar kosong seperti ini ya. Kosong seperti ini. Nah, pada layar kosong gini, next stepnya ngapain aja sih? Nah, seperti yang saya bahas tadi, alangkah baiknya kalau teman-teman punya template project yang biasa teman-teman kerjakan di perusahaan ya. Dalam hal ini coba saya ambil di tes ini deh ya. Nah, tes ini saya udah bikin template-nya ya, gitu ya. Jadi ini adalah template project delivery di kantor saya. Nah, ini contohnya saya bagi bucketnya atau bagi cakupan projectnya ke dalam requirement collection, initial project start, eksekusi project, go live, dan maintenance ya. Standar lah ini, standar delivery ya. Nah, di requirement collection misalnya teman-teman mau input apa aja, contohnya nih kerjaan Devi, kerjaan Dimas, kerjaan Udin contoh ya, atau mungkin ya kita ambil posisikan analoginya seperti product development untuk software lah ya. Requirement collection gitu. Collect requirements. Masukin. Nah, kan sudah jadi tas seperti ini. Step berikutnya ngapain lagi? Kita klik 2 kali dulu nih tasnya biar jadi kayak gini. Nah, di collect requirement ini teman-teman mau ininya not started, di sini ada status in progress, not started, in progress, dan complete ya. Kalau memang projectnya misalnya dimulainya minggu depan gitu, ya udah teman-teman di start date-nya diarahkan ke minggu depan, misalnya Senin minggu depan tanggal 26. Due date-nya, nah requirement collection ini umumnya berapa hari sih? Nah, menurut teman-teman kira-kira yang kasih waktu ya, tapi make sense ya, nggak roro jonggrang gitu ya. Misalnya 5 hari lah, requirement collection 5 hari. Nah, di sini teman-teman bisa assign misalnya siapa gitu. Contoh saya assign Devi ya, ini tim salah satu tim saya gitu. Klik. Nah, di sini ada assign task dan add user to plan gitu. Kita cancel dulu karena saya belum add Devi ke dalam task ini ya. Nah, untuk add membernya ada di mana sih?
teman-teman bisa arahkan ke sini ya. Nah, di sini bisa input member sebanyak yang dibutuhkan ya, bukan sebanyak mungkin ya, sebanyak yang dibutuhkan dalam mengerjakan project ini. Kalau butuhnya cuma 5 orang, ya udah 5 orang aja di input. Kalau kelebihan nanti ya bingung gitu. Orang ke-6 bingung mau ngerjain apa. Seperti itu ya. Oke, requirement collection karena di sini saya nggak input siapa-siapa dan hanya untuk keperluan training. Saya assign diri saya sendiri deh, Muhammad Dimas Terpakasa. Oke, labelnya ini terserah ya teman-teman mau kategorikan seperti apa. Lalu notesnya ya ini nggak terlalu, ini keterangan aja sih kayak remark gitu ya. Jadi ya alangkah baiknya diisi, tapi nggak diisi juga nggak ada masalah. Yang penting justru ini pada requirement collection itu mungkin requirement collection ada beberapa sub step ya, atau step di bawah requirement collection. Contohnya collect software requirements, lalu collect hardware requirements. Contohnya seperti itu ya. Oke, 2 aja gitu. Nah, ini requirement software dan requirement hardware-nya ini terserah. Kalau teman-teman mau pisah biar benar tasnya jadi satu-satu ya nggak apa-apa. Kalau ternyata checklistnya sedikit, terus project-project kecil lah, ngapain gitu dikasih ke banyak ini kan, ya udah dijadiin satu tas gini aja requirement collection. Jadi si Dimas ini nanti harus misalnya saya udah selesai di sesi requirement collection untuk bagian software gitu, ya udah kita checklist ini, tapi hardware-nya belum, ya udah kita tinggalin dulu. Nanti yang kelihatan di sini hanya requirement hardware yang belum ya, yang belum diinikan. Nah, ini berlaku juga untuk fase-fase project berikutnya. Jadi seperti itu sih cara ini ya. Geser misalnya ternyata main task ini nggak cocok ditaruh di requirement collection, cocoknya ditaruh di initial project start atau di eksekusi. Ya udah tinggal digeser aja, nggak apa. Dia tinggal geser-geser aja, gampang kok. Nah, lalu kalau teman-teman mau mantau project ya, teman-teman mungkin sebagai project manager dari project ini gitu. Teman-teman bisa lihat di chart. Nah, di sini ada 15 task left. Not started 15-15-nya. Sorry. Oke, udah balik online lagi. Not started 15-15-nya. Di sini ada in progress, ada late, ada ini. Ya udah nanti diiniin satu-satu. Di requirement collection ada 4 task, di initial project start ada 3 task. Nah, ini kenapa warnanya abu-abu semua ya, karena memang saya belum assign, baru saya assign 1 ya ke sini ya gitu. Jadi ini chart untuk mantau secara grafis lah ya. Nah, kalau teman-teman bawa report ini ke manajemen atau high level manajemen ya, si tim lah gitu. Report-report kayak gini cocok disajikan untuk manajemen. Report-report kayak gini kurang cocok ya, manajemen tuh lebih seneng melihat yang grafis-grafis yang indah-indah gitu kan. Nah, oke, di bagian chart kurang lebih seperti ini kegunaannya. Di sini ada tasknya yang berkaitan dengan chart tersebut. Lalu di sini ada schedule ya. Jadi kalau mau lihat project schedule-nya ada di sini nih. Nah, di sini ada, saya baru taruh requirement collection di bagian board tadi ya. Di sini nih di bagian start date sama due date-nya. Otomatis di schedule-nya juga akan di notes ya, di tanggal 26 sampai tanggal 30 kita ngerjain requirement collection seperti itu. Di sini ada 2 filter, ada week, ada month ya. Kalau saya lebih prefer ke month sih, lebih enak kayak gitu kerjaannya. Jadi seperti itu kira-kira. Udah gitu, setelah semua task dikerjain misalnya ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini sudah selesai, barulah nanti teman-teman bisa melakukan closing terhadap project yang bersangkutan. Seperti itu gitu. Jadi Microsoft Planner ini sangat powerful sekali digunakan di zaman sekarang ya, di mana kita most of the company sudah menggunakan metodologi agile. Metodologi agile artinya lincah ya metodologi. Jadi jarang sekali company yang masih menggunakan old method seperti waterfall dan lain-lainnya ya, karena memang kebutuhan di masa digital ini sangat dynamic sekali ya, dinamis sekali, berubahnya cepat gitu. Kalau dulu kan mungkin menggunakan waterfall itu di sesi requirement collection bisa berbulan-bulan gitu, karena memang dimantepin banget di requirement collection sebelum move ke step berikutnya. Tapi dengan metodologi agile ini dia pendekatannya agak sedikit berbeda ya, dia menggunakan sprint ya. Untuk teorinya nanti kita bahas di lain kesempatan deh ya.
Untuk sesi Microsoft Learner ini saya sudahi cukup di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.